Film dibuka dengan memperlihatkan orang mahasiswa yang tengah duduk di atas meja dengan ditemani sebatang rokok di mulutnya. Kalau dilihat-lihat sih, mahasiswa ini adalah tipikal mahasiswa apatis yang sering jadi sasaran kemarahan kakak tingkat kalau lagi ospek. Duh, jadi kangen kuliah. Oh ya, mahasiswa ini nantinya akan kita kenal dengan nama Jin-go. Gak lama kemudian seorang mahasiswi bernama Junhee masuk ke dalam kelas yang sunyi itu. Dengan jurus rayuannya, Junhee mengajak Jin-go untuk bercocok tanam. Dan tanpa berpikir panjang, Jin-go pun meladeninya. Rupanya keduanya memang sudah sering melakukan perbuatan laknat itu tanpa pernah ketahuan. Wah, padahal mantap juga ya kalau sampai ketahuan, kan akhirnya bisa di-DO tuh. Beberapa hari kemudian Junhee meminta Jin-go untuk menemuinya di sebuah kafe. Dan seperti yang kalian duga, ternyata Junhee mengabarkan bahwa dirinya sedang hamil. Junhee lantas meminta pertanggungjawaban Jin-go. Selain itu, ia juga mengatakan kalau ibunya sudah tahu tentang kehamilannya dan ingin bertemu dengan Jin-go. Mendengar hal itu, Jin-go sontak terkejut dan merasa risau. Namun, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, ia pun mengabulkan keinginan Junhee. Esoknya, dengan dijemput oleh Junhee, keduanya pergi mendatangi ibunya Junhee. Sesampainya di sana, Jin-go langsung merasa tegang melihat wanita cantik yang berjalan seperti orang keseleo ke arahnya. Jin-go pun mengira kalau wanita itu adalah kakaknya Junhee. Tapi ternyata wanita itu adalah ibunya. Entah berapa lapis skincare yang dipakainya, tapi si ibu memang terlihat sangat cantik dan awet muda. Ketiganya lantas makan siang sambil mengobrol. Dari situ juga diketahui kalau ternyata ibunya Junhee adalah seorang pengusaha bar. Wanita bernama Hae-young itu meminta Jin-go untuk segera menikahi putrinya. Singkat cerita, Junhee dan Jin-go akhirnya melangsungkan pernikahan. Karena telah sah menjadi pasangan suami istri, keduanya pun melakukan ritual wajib malam pertama. Bukan malam pertama juga sih. Tapi bagongnya, Jin-go malah membayangkan Hae-young. Sementara itu, Hae-young yang hendak membawakan makanan ke kamar anaknya langsung mengurungkan niat begitu mendengar suara desahan Junhee. Ia mengintip sejenak sebelum akhirnya memalingkan muka. Tapi dasar si ibu tukang kepo, ia pun ngintipin lagi. Karena melihat gelagat Jin-go yang hendak keluar, Hae-young pun langsung cepat-cepat pergi dari sana. Ia sempat mengintip Jin-go yang berjalan menuju dapur tanpa mengenakan pakaian. Suatu pagi, ketika ketiganya tengah makan bersama, Junhee merasakan sakit di perutnya. Rupanya, si jabang bayi sudah ingin keluar. Singkat cerita, Junhee akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Sementara itu, kini Jin-go telah bekerja sebagai pimpinan di bar milik mertuanya. Enaknya, udah dapat mertua cantik, dapat kerjaan pula. Tuh, buat para kaum pengangguran, carilah mertua yang punya perusahaan ya. Siapa tahu bisa diangkat jadi manajer. Lumayan kan? Tapi emang ada ya pengusaha yang mau ngangkat pengangguran jadi mantunya? Ups. Junhee lalu menelpon Jin-go untuk mengabarkan kalau ia harus pergi ke acara sunatan temannya. Sehingga ia pun akan pulang malam. Sementara Junhee sibuk dengan urusannya, anaknya diasuh oleh Hae-young. Wanita itu sempat memarahi Junhee yang gak mempedulikan anaknya. Tapi Junhee nggak menghiraukannya. Malamnya, saat Jin-go pulang, ia disambut oleh ibu mertuanya yang sedang menggendong cucunya. Kalau dilihat-lihat, mereka memang kelihatan kayak suami istri ya. Kemudian, ketika akan masuk ke dalam rumah, Hae-young mendengar suara seorang pria. Keduanya pun langsung berjalan menuju sumber suara. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Junhee sedang berselingkuh dengan pria lain. Karena kelakuan dakjalnya itu, Junhee pun langsung dimarahi habis-habisan oleh Hae-young. Sementara itu, Jin-go hanya diam merenung meratapi nasibnya yang sudah seperti FTV Indosiar. Tak lupa, Jin-go juga menghirup setelan jeruk yang membuatnya mabuk dan tertidur sampai pagi. Esoknya, ibu mertuanya membangunkannya dan menunjukkan sebuah surat yang ditulis oleh Junhee. Dalam surat itu, Junhee mengaku kilaf. Karena merasa nggak sanggup menjadi ibu sekaligus istri yang baik, ia pun pergi dari rumah. Duh, basi deh ngelesnya. Bilang aja mau enak-enak sama babang selingkuhan, ya kan? Merasa kecewa sekaligus stres dengan kelakuan Junhee, Jin-go dan ibu mertuanya pun pergi minum-minum sambil bercakap-cakap. Hingga akhirnya Jin-go yang sudah kelewat sakne pun menyentuh tangan Hae-young dan menyosor bibir wanita itu. Sejak saat itu, keduanya menjadi semakin akrab layaknya sepasang kekasih.
Keduanya juga sering menghabiskan waktu bersama. Jingo pun semakin menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada ibu mertuanya. Pernah suatu ketika Jingo terpesona dengan kecantikan ibu mertuanya yang saat itu tengah menggendong anaknya. Bahkan karena nggak tahan, Jingo pun langsung melakukan senam 5 jari di kamarnya sampai akhirnya ia tertidur dengan posisi terongnya masih berdiri. Sialnya, esoknya Hyung nggak sengaja melihatnya. Untungnya sih, Jingo tidurnya pakai boxer. Suatu malam keduanya kembali minum-minum. Karena si ibu sudah teler, Jingo pun langsung menggendongnya ke kamar. Tapi Jingo yang nakal malah berniat untuk bercocok tanam dengan ibu mertuanya. Si ibu yang terbangun pun tak menolak. Esoknya Jingo kebingungan karena tak mendapati ibu mertuanya di sampingnya. Ternyata ibu mertuanya itu tengah menyiapkan sarapan untuknya. Awalnya Jingo takut jika Hyung marah padanya atas kelakuan semalam. Tapi ternyata Hyung malah tersenyum bahkan menyuapi Jingo. 5 tahun kemudian Jingo dan ibu mertuanya telah hidup bahagia layaknya keluarga normal. Hyung tampak bermain dengan cucunya yang sudah tumbuh besar. Sementara Jingo asik menggambar sambil menjaga seorang bayi dalam stroller. Rupanya Jingo dan Hyung sudah dikaruniai seorang anak. Mereka tertawa bersama dan film pun berakhir. Sebenarnya Om Bigos masih penasaran gimana ya reaksi anak-anak itu kalau tahu tentang silsilah keluarga mereka. Mungkin di masa depan mereka akan membintangi FTV Indosiar dengan judul Tanteku adalah anak kandung ayahku. Ya, apapun itu kita doakan saja ya supaya anak-anak itu nggak mengulangi kesalahan orang tuanya. Secara keseluruhan layaknya film semi pada umumnya, Young Mother memiliki alur cerita yang ringan dan mudah dipahami. Ceritanya memang sedikit unik, tapi karena banyak adegan pelemah iman, film ini jadi nggak bisa dinikmati oleh semua kalangan. So, jangan coba-coba nonton film ini bareng keluarga ya. Dan secara pribadi, Om Bigos cukup sulit menemukan amarat yang terkandung dalam film asal Korea ini. Tapi, setelah bertapa selama 7 hari 7 malam, akhirnya Om Bigos bisa menarik satu pesan. Yaitu, kadang-kadang rumput mertua memang lebih hijau dari rumput tetangga. Tapi, sehijau-hijaunya rumput mereka, masih lebih hijau rumput sendiri. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya.